السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمد النائمين، حمد الشاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. جعلنا الله وإياكم من المتقين. آمين يا رب العالمين. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, sehingga kita memperoleh kebaikan, keselamatan dunia wal akhirah insyaallah. Sahabat, mari sebelumnya kita membaca niat belajar agar menambah berkah dalam kajian kita insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Sahabat KSNS, kecerdasan spiritual para nabi dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, calon-calon surga. Untuk akhwat, calon-calon bidadari, bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya, sahabat KSNS, ada beberapa hal yang baik yang dilakukan oleh Abdul Muttalib yang masuk dalam kebaikan di dalam Islam. Di antaranya yang pertama, al-wafa bin nazar, yaitu berkomitmen untuk melaksanakan nazar. Seperti yang di episode sebelumnya saya pernah sampaikan. Dan sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi
bernazar dengan hal-hal yang haram, itu saja Islam, ya. Jadi kita kalau mau bernazar dengan hal-hal yang baik. Dan kalaupun kita hendak bernazar, maka bernazarlah dengan yang kita sanggup untuk melaksanakannya. Dan jangan coba-coba untuk melupakan nazar. Apalagi tidak menjalankannya. Ini namanya mengundang musibah. Mengundang musibah. Ada satu orang jatuhnya nggak dikit-dikit loh. Hancur-hancuran hidupnya. Nanya sama seorang guru ahli hikmah. Dibilang sama guru itu, ini pasti ada nazar yang sedang kamu lupakan. Dan kamu tidak tunaikan. Makanya jangan coba-coba kita bernazar, kita lupakan. Sunnahnya, apabila kita hendak bernazar, maka tulislah nazarmu. Dan usahakan nazar kita ada saksinya. Agar manusia itu atau orang terdekat kita yang tahu nazar kita bisa mengingatkan kita kalau kita lupa. Karena melupakan nazar, sekali lagi saya sampaikan, melupakan nazar berbahaya, dampaknya kepada musibah yang beruntun, yang kadang tidak ada habisnya. Minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal mana' min nikahil maharim. Larangan menikahi yang muhrim. Ini juga yang sangat menyuarakan adalah Abdul Muttalib saat masa jahiliyah. Wa qata' yadis sarik. Dan memotong tangan orang yang mencuri. Ini dulu awalnya waktu zaman jahiliyah adalah usulnya dari Abdul Muttalib. Awalnya. Dulu zaman jahiliyah. Kalau ada orang maling, potong tangannya. Nah, terus. Kemudian. Wa tahrimul khamr. Abdul Muttalib salah seorang pembenci khamr. Pembenci minuman keras. Dan dia sangat tidak suka dengan khamr. Dan dia termasuk orang yang mengharamkan minuman keras itu. Makanya Nabi kita Muhammad SAW dikeluarkan dari orang terbaik. Dari sulbunya Abdul Muttalib, dari sulbunya Abdullah. Itu beberapa hal yang positif dari Abdul Muttalib yang akhirnya terus masuk dalam syariat Islam. Namun perlu kita ketahui sahabat KSNS, Abdul Muttalib ini bukan orang biasa. Beliau ini memang banyak sekali mendapatkan ilham, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan wahyu, kalau wahyu itu nabi. Ini orang-orang yang baik. Ya seperti keberadaan Zam-Zam. Ini kan kalau Allah ngasih taunya ke Abdul Muttalib. Artinya ini orang yang Masya Allah. Kita akan lanjutkan. Tetap di KSNS. Marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, calon-calon surga. Untuk akhwat, calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal. Sahabat, ya salam begitu. Jadi kita akan lanjutkan. Akhirnya Abdullah terlepas dari nazarnya Abdul Muttalib. Dan menurut riwayat, ada khilafiyah sebenarnya, tapi mayoritas kita orang Indonesia ini lebih mengambil riwayat umur Abdullah saat itu belasan tahun. Ya, saat itu belasan tahun. Sekitar 18 tahun. Beliau dinikahkan oleh Aminah bintu Wahbin, ibu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wasallam. Aminah bintu Wahbin, seorang wanita pilihan Abdul Muttalib untuk menjadi ibu bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak menjadi ibunya Rasulullah, istri dari Abdullah bin Abdul Muttalib. Cuman yang sebagaimana saya katakan tadi, dan selalu kata Nabi SAW, aku ini berpindah dari sulbunya orang-orang suci menuju rahimnya wanita-wanita suci. Itulah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang mana pada saat hendak menikah, Abdullah bin Abdul Muttalib, pada saat itu ada seorang wanita yang ahli kitab melihat pada wajah Abdullah nur nubuwah, karena beliau sedang membawa cahaya itu dalam diri beliau. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan belum nikah waktu itu. Ya kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul apa? Lam azal anqul min aslabit tahirin ila arhamit tahirat. Aku selalu berpindah dari sulbunya orang-orang suci menuju wanita-wanita, menuju rahim wanita-wanita terpilih yang suci. Wanita ini ada khilafiyah dalam segi riwayat, tapi mayoritas ulama menyatakan bahwa wanita ini adalah saudari dari Waraqah bin Naufal. Namanya adalah, siapa namanya? Saya hampir lupa ini. Insya Allah namanya itu adalah apa namanya? Qatilah. Namanya siapa? Qatilah bintu Naufal. Wahia
ukhtu Waraqah bin Naufal. Nama aslinya Raqiqah. Raqiqah bintu Naufal. Ya, Raqiqah bintu Naufal. Kalau Waraqah itu kan yang ahli kitab. Di Mekah Al-Mukarramah. Ketika Qatilah melihat wajah Abdullah yang menjadi ciri dari ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu menghampiri Abdullah dan beliau mengajak agar Abdullah menikah dengannya. Ada juga riwayat lain, seorang wanita Yahudi yang menghadang Abdullah dan siap untuk memberikan 100 ekor unta. Ini ada lagi riwayat yang lain. Wanita Yahudi, dia melihat dari ciri-ciri kitab sebelumnya. Siap memberikan 100 ekor unta. Yang penting Abdullah memberikan sulbu itu ke rahimnya. Namun saat itu Abdullah menolak. Ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak. Dan beliau menyatakan, aku hendak menuju Aminah untuk dinikahkan oleh ayahku Abdul Muttalib. Akhirnya beliau menikah dengan Aminah, ibu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitu menikah, setelah beberapa hari setelah itu, Abdullah berjumpa dengan wanita yang pernah meminta dirinya. Seperti Qatilah bintu Naufal. Atau dalam riwayat lain ada juga wanita Yahudi yang memintanya. Saat itu Abdullah menanyakan keinginan mereka yang saat itu berubah. Bahkan saat itu ada kabar kepada Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, ini ada seorang wanita sebenarnya sangat suka dengan Abdullah putramu, tapi dia malah menikahi Aminah. Siapa wanita itu? Wanita itu adalah Qatilah bintu Naufal. Wanita yang mulia, wanita yang baik, katanya. Dikenal ahli kitab, kan? Katanya Abdul Muttalib, nahnu Quraisy, kita adalah orang Quraisy. Kita berhak untuk menikahi lebih dari satu wanita. Jika dia mau, aku akan perintahkan Abdullah menikahi dia. Tapi katanya Qatilah sudah tidak mau lagi. Waktu itu dia mau, sekarang dia tidak mau lagi. Pas ditanya apa alasannya, ternyata Qatilah menyebut alasannya. Bahwa aku melihat nur nubuwah pada diri Abdullah. Dan setelah dia menikah dengan Aminah, nur nubuwah itu telah masuk dalam rahimnya Aminah. Mendambakan ingin menjadi ibu dari Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memilih wanita terbaik di masanya untuk melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidati Aminah bintu Wahbin. Sahabat. Kita akan lanjutkan kisahnya. Tetap di KSNS. Ya salam. Sahlan wa marhaban. Sahabat KSNS.
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga. Untuk akhwat, calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Ketahuilah sahabat KSNS bahwa Aminah adalah seorang wanita yang mulia dari bangsa Quraisy, baik itu kedudukan dan juga akhlak. Secara nasab, saya akan sampaikan namanya adalah Aminah bintu Wahbin bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nudar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itulah nasab dari Aminah. Berjumpa dengan nasabnya ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Kilab bin Murrah. Kan kalau ayahnya Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, berjumpanya itu di bin Kilab, Kilab bin Murrah. Berjumpa nasabnya di situ. Seorang keturunan dari bangsa Quraisy. Dari Bani Zuhrah. Dari Bani apa? Bani Zuhrah. Kalau Rasulullah SAW dari Bani Abdi Manaf, beliau ini dari Bani Zuhrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam يقول لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memindahkan aku dari sulbu orang-orang yang baik menuju rahim wanita-wanita suci. Yang terakhir itu Sayyidati Aminah. Untuk melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketika Sayyidati Aminah mengandung Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak mendapatkan bisyarah demi bisyarah. Kabar gembira demi kabar gembira akan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya beliau menyaksikan dalam mimpinya. Itu keluar cahaya dari perut beliau. Dan cahaya itu menebar ke kota Mekah sampai cahaya itu masuk ke kerajaan Persia dan Romawi.
cahaya keluar dari perut beliau. Radhiyallahu ta'ala. Ini ibunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat Islam, kita wajib menghormati ayah dan ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh umat Islam itu mencela ayahnya Nabi, mencela ibunya Nabi. Tidak boleh. Apalagi menghukum ayah dan ibunya Nabi. Hak apa gitu? Adab seperti apa orang seperti itu? Ini pilihan Allah. Menjadi ayahnya Rasulullah. Menjadi ibunya Rasulullah. Ini yang akan dilahirkan adalah manusia terbaik. Yang lebih baik dibanding kita. Jauh gak ada apa-apanya kita ini. Kita ini banyak dosa. Kita ini banyak aib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mulia. Nasabnya. Sampai dengan Nabi Adam. Alaihi wa ala nabiyina afdalus salawat wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan untuk membawa nur itu kepada orang-orang yang baik ke orang yang baik. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Sangat tega sekali kalau ada orang Islam mencela ibunya Rasulullah. Mencela ayahnya Rasulullah. Menghukum dengan hukuman kepada ayah dan ibunya Rasulullah. Akalnya di mana? Imannya di mana? Ikhwani, sahabat KSNS. Saya mengajak diri saya dan seluruh sahabat untuk selamat dari ajaran-ajaran yang jauh adab dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas Sayyidi Abdullah dan Sayyidati Aminah merupakan pilihan Allah untuk menjadi orang tua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga riwayat dari Ibnu Ishaq bahwasannya Inna Aminah beliau didatangi di dalam tidurnya dengan pesan, innaki hamalti bisayyidi hadhil ummah. Sesungguhnya engkau wahai Aminah, kau sedang hamil dan kau sedang membawa dalam rahimmu pemimpin untuk umat ini. Pemimpin untuk umat ini. Nabi untuk umat ini. Beliau sering mendapatkan bisyarah seperti itu. Aminah. Pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Aminah tidak selamat, kita tidak selamat. Siapa yang melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seorang wanita pilihan Allah ini. فَإِذَا وَقَعَ بِالْأَرْضِ قُولِي أُعِيذُهُ بِالْوَاحِدِ من شر كل حاسد ثم سميه محمدا. Jika anakmu itu lahir, maka bermunajatlah dengan doa ini. U'idzuhu bil wahid, aku berlindung dengan Al-Wahid, Allah yang Esa, min syarri kulli hasid, dari keburukan orang-orang yang menghasutnya.
Diajarkan dalam mimpinya. Berdoa kepada Al-Wahid. Berdoa kepada Al-Wahid. Manil Wahid? Allah. Berdoanya kepada Allah. Minta perlindungan atas bayi yang dalam kandungannya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Summa sammih Muhammadah. Kemudian apabila dia lahir, namakanlah dengan nama Muhammad. Kenapa dinamakan Muhammad? Likathra khisalihil hamidah. Karena banyaknya pujian. Banyaknya pujian terdapat pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kata hamad, Muhammad, karena banyaknya pujian pada diri beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetap di KSNS. Ya salam. Marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Sahabat, ini ada pertanyaan dari Rina Pungkasari. Dari Rina Pungkasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah pernah berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Setiap saya masuk ke Masjid Nabawi, saya selalu mendengar suara jangkrik. Saya lihat ke bawah tapi memang tidak terlihat jangkriknya. Karena tembok semua. Saya tanya suami, apa dengar suara jangkrik? Dia malah ketawa. Suara jangkrik dari mana? Tembok semua, nggak mungkin ada jangkrik. Jadi dia tidak dengar, padahal saya dengan dia bareng. Bareng gimana, Bu? Orang itu kalau masuk ke makam Rasulullah, maaf ya. Ini saya lagi bingung nih, barengnya lewat mana nih? Bareng di luar masjid, tapi kalau Masjid Nabawi itu langsung terpisahkan, laki perempuan. Saya rasa mungkin ini salah ini, bukan di, mohon maaf ini loh Bu, ini kayaknya bukan di makam Rasulullah ya. Karena gini, jangankan Raudhah atau makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita masuk Madinah itu terpisah sama pasangan hidup kita gitu. Sama istri kita. Jadi perempuan bagiannya perempuan, laki bagiannya laki. Beberapa kali kita ke sana, saya mulai tahun 2006 sering ke sana. Nggak pernah tuh saya ngelihat ada tempat yang bareng buat laki perempuan dalam masjid loh. Dalam masjid nggak ada. Ya, jadi ibu mungkin ini kejadiannya di luar masjid ya. Atau mungkin bukan di Madinah apa di mana ya. Jadi mohon maaf ini pertanyaan kan ibu bilang saya tanya sama suami dengar suara jangkrik, dia malah ketawa. Suara jangkrik dari mana? Ini tembok semua, nggak mungkin ada jangkrik. Jadi dia tidak dengar. Padahal saya dengan dia bareng. Bareng gimana? Nggak bisa bareng, Bu. Ya. Ziarahnya itu nggak bisa bareng. Nggak ada. Mohon maaf ya. Jadi ya, khair insya Allah. Nggak ada apa-apa. Tapi yang jelas ziarah ke makam Rasulullah, laki perempuan tidak bisa bareng. Karena masuk masjidnya aja nggak bisa bareng. Kalau di Madinah itu lain sama Masjidil Haram.
Kalau Masjidil Haram bisa bareng-bareng nih laki perempuan. Ibu di Mekah kali sama suaminya. Kalau di Mekah iya bisa bareng. Tawaf bareng, bisa. Sa'i bareng. Tapi kalau di Madinah, begitu masuk masjid tuh pisah. Laki perempuan bareng dari mana? Iya gak? Kagak nggak bareng. Ziarahnya nggak bareng ya. Tanyain aja tetangga-tetangga yang umroh. Nggak mungkin bareng. Nah biasanya jamaah kita ini kadang-kadang mungkin nggak tahu gitu. Ini disangkanya raudhah, taunya bukan raudhah ini. Kalau masuk ke masjid, masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam masjid, tidak bisa bareng. Itu Masjid Nabawi. Peraturannya ketat tuh. Perempuan, laki sama laki. Ya. Insya Allah. Itu kalau mengenai suara, mengenai apa itu tergantung kebiasaan kita. Ya kan? Kebiasaan kita. Itu semua ujian, tapi tetap berhusnuzonlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari apapun yang kita lihat dan kita rasakan. Tapi yang jelas ziarah bareng itu nggak mungkin. Nggak ada. Semua orang yang umroh ke Madinah masuk masjidnya pisah, laki perempuan. Nggak bareng. Apalagi ziarah ke makam Rasulnya. Laki sama laki, perempuan, grupnya perempuan. Ada jamnya lagi kalau perempuan. Laki nggak bisa bareng sama perempuan di dalam masjid. Ya. Saya rasa, mohon maaf ini, saya rasa ibu salah. Menganggap itu makamnya Rasul, tapi itu bukan makamnya Rasul. Ya. Kalau bareng itu bukan. Yang ibu sendiri itu loh, ibu sama jamaah itu baru makam Rasulullah. Ya. Naam. Ya. Kemudian tadi ada pertanyaan dari salah satu tim kreatif. Kalau kita nikah dengan seorang lelaki, maksud, bukan kita ya, dia perempuan. Nikah dengan seorang laki-laki. Sekiranya nih perempuan, sekiranya ada perempuan nikah dengan seorang laki-laki. Yang mana laki-laki ini orang tuanya tidak sah dalam pernikahan karena satu muhrim. Kayak gitu ya? Iya. Silsilahnya nggak ketahuan. Terus? Oh, setelah menikah baru ketahuan kalau masih perempuan yang ini ada orang menikah berdua nih. Setelah menikah ketahuan kalau dia satu darah. Hubungan darahnya dari mana? Gini, kalau ikatan darahnya itu sepupu atau misanan, pernikahan sah. Paham nggak? Yang nggak boleh itu kalau adik kakak. Itu yang nggak boleh. Kalau satu kakek, satu nenek itu sah. Yang nggak boleh itu satu bapak atau satu ibu. Misalnya bapaknya dulu nikahnya banyak. Setiap ke satu daerah nikah, dapat anak. Cerai, datang lagi ke daerah lain nikah, dapat anak, cerai. Sampai hilang tiba-tiba pas mau nikah, kan ada bintinya, ketahuan dong. Binti siapa, bin siapa. Begitu sama namanya nggak jadi nikah dong. Iya nggak? Nah, itu yang nggak boleh kalau yang satu darah, sebapak atau seibu. Ya. Kalau satu kakek sama satu nenek, sah. Selama tidak ada kaitan saudara sesusu. Tetap di KSNS. Ya, ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS.
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Sahabat, akhirnya ayah Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alih, yang bernama Abdullah, setelah menikah dengan Sayyidati Aminah bintu Wahb bin Abdullah, beliau hendak bertijarah ke Syam. Ketika hendak bertijarah ke Syam di usia 18 tahun, pada saat kandungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam rahim ibunya, kandungan maksudnya bayi Rasulullah di dalam rahim ibunya, saat itu 6 bulan usia Rasulullah dalam kandungan ibunya, maksud saya 6 bulan ayah Nabi SAW berangkat untuk tijarah ke Syam dan menginap beberapa hari di Madinah. Di keluarga akhawaluh. Keluarga apa? Keluarga dari ibu ayahnya. Keluarga dari saudara ibunya. Karena Fatimah bintu Amr al-Makhzumiyah adalah orang Madinah yang dinikahi oleh Abdul Muttalib. Maaf. Jadi gini, Al-Makhzumiyah orang Mekah, salah saya. Maksud saya, saudara neneknya. Saudara neneknya, karena Abdul Muttalib, ibunya dari suku Bani Najjar. Masih ingat? Hashim menikah dengan suku Bani Najjar yang ada di Madinah, sehingga Abdullah, ayahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu di mana? Di Madinah Al-Munawwarah, di Yathrib, bertempat tinggal di keluarga Bani Najjar, yaitu keluarga ibu dari ayah beliau. Naam. Ya, bukan ibunya beliau, kalau ibunya beliau orang Mekah. Fatimah bintu Amr al-Makhzumiyah Mekah, ya. Saya salah menyampaikan tadi. Nah, kemudian tinggal di Bani Najjar, akhirnya kena penyakit yang mengantarnya kepada kematian. Wafat Abdullah bin Abdul Muttalib. Sedangkan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada dalam rahimnya Sayyidati Aminah bintu Wahb, usia 6 bulan saat itu. Itulah kisah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulida yatiman, dilahirkan dalam keadaan yatim. Yatim itu artinya yatim apa? Alladzi mata abuhu wa huwa shaghir. Yang seorang anak yang ayahnya wafat, keadaan dia masih kecil. Akhirnya sebelum baligh, sebelum akhir baligh. Makanya jangan coba-coba bikin santunan anak yatim. Di atas 15 tahun ada yang datang. Nggak amanah dong kita. Itu yang sebelum akhir baligh yang disebut yatim. Dan itu yang wafat abahnya, bukan ibunya. Kalau ibunya nggak ada istilah yatim dalam Islam. Piatu itu istilah orang kita di sini. Yang namanya yatim, yang di dalam Al-Quran itu adalah alladzi mata abuhu wa huwa shaghir. Ayahnya wafat, dia belum baligh. Nah, seperti Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Makanya Nabi SAW, beliau itu sangat perhatian dengan anak-anak yatim. Bahkan Nabi SAW menjanjikan kepada siapa saja yang baik terhadap anak yatim, kepada siapa saja yang suka menolong anak yatim, apalagi mengasuh anak yatim, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah.
Ada juga hadis yang menyatakan, aku dengan yang menanggung anak yatim seperti jari tengah dengan jari telunjuk. Dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam Abul Yatim, beliau adalah ayah dari anak-anak yatim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi saya ingatkan lagi kepada seluruh umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beradablah kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita berani menghukum atau berani mencela keluarga Rasulullah, apalagi ayah dan ibunya Rasulullah. Tidak boleh. Kita harus jaga adab, jaga akhlak. Tidak usah bicarakan. Kita bicarakan kebaikan. Kita bicarakan kebaikan dari Abdullah. Kita bicarakan kebaikan dari Aminah. Kitab-kitab sejarah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti menceritakan kebaikan tentang ayah beliau, kebaikan tentang ibu beliau, kebaikan tentang kakek beliau Abdul Muttalib, kebaikan tentang kakek beliau Hashim. Dibicarakan tentang kebaikan-kebaikannya. Kenapa? Ini bagian bahwa ulama-ulama ahli sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dari zaman dahulu punya adab, punya akhlak. Punya adab, punya akhlak terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita membicarakan hal yang kita nggak ketahui, apalagi kita berani menghukum. Siapa kita? Bahaya kalau nggak adab sama Nabi. Ntar jauh dari keberkahan. Ntar banyak musibah hidupnya. Banyak bala hidupnya. Bukan nyumpahin memang kenyataannya. Salah satunya nur wajahnya dicabut. Nggak ada nur wajahnya, nggak ada nanti. Orang ngeliat muka dia, mukanya muka garang begitu nanti jadi. Ibadahnya nanti nggak nyambung ke hatinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah, lewat KSNS ini, saya diizinkan oleh Allah untuk terus berjuang. Untuk terus berjuang, mengajak diri saya. Mengajak keluarga dan seluruh kaum muslimin. Ayo kita kuatkan tauhid kita kepada Allah. Kita beradab, kita cinta dengan seluruh para nabi dan rasul. Alaihim wa ala nabina afdalus salawat wassalam. Terutama nabi kita Muhammad salawatullah wassalamuhu alaih. Kepada keluarga Rasulullah wajib kita muhibbin, kita cinta. Kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad dan para tabi'in. Kepada sesama umat Islam. Insya Allah. Jadi jauhkan kalau ada oknum da'i yang membicarakan keburukan ayah ibunya Nabi, jauhkan. Jangan duduk di situ. Bala ya om, nanti turun bala, kita ikut kena lagi yang duduk di situ. Keluar. Tinggalkan majelis itu, bukan majelis itu. Bicarakan keburukan apa ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ghafarallahu lana wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum insyaallah. Ya Rabb, tambahkan cinta kami kepadamu dan kepada Rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karuniakan kami akhlak, adab. Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Doakan terus saya dan program ini KSNS agar dijaga oleh Allah. Wallahu khairan hafizan wa huwa arhamur rahimin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq wa akhukum fillah fikri tariq wa nastaudiukumullah. Wassalamu alaikum.